Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para santri. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam, materi klasifikasi makhluk hidup. Sebelum kita ke materi klasifikasi makhluk hidup, kita harus tahu terlebih dahulu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan berbagai jenis makhluk hidup dengan sangat teratur. Allah juga menciptakan alam semesta ini dengan sempurna, dengan mulai adanya air, adanya udara, hutan, bebatuan, dan berbagai macam mineral yang terdapat pada perut bumi. Ditegaskan pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi, Dia yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan semuanya untuk kita umatnya. Tetapi kita sebagai umatnya wajib menjaga, melestarikan apa yang sudah Allah berikan untuk kita. Bicara tentang klasifikasi makhluk hidup, para santri harus tahu terlebih dahulu makhluk itu bagi menjadi dua. Ada makhluk biotik dan juga makhluk abiotik. Para santri bisa lihat PowerPoint, situ ada gambar animasi. Gambar animasi biotik itu mulai dari hewan, manusia, tumbuhan, bahkan ada juga virus. Untuk yang abiotik itu mulai dari gunung batu, hujan, angin, suhu, dan juga gunung Merapi. Saya yakin para santri di lingkungan sekitarnya pasti mempunyai makhluk hidup ya. Misalkan para santri mempunyai peliharaan, contoh kucing, ikan, burung. Di sini para santri harus bisa membedakan mana makhluk biotik dan mana makhluk abiotik. Selanjutnya, agar para santri lebih paham, para santri harus tahu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup itu bernafas. Ciri selanjutnya yaitu bergerak. Manusia tidak bisa diam di tempat begitu saja, pasti bergerak ya, mulai dari gerakan tangan, gerakan kaki, dan lain sebagainya. Hewan juga begitu. Nah, tumbuhan juga bisa bergerak. Bergeraknya kayak gimana? Misalkan contoh pada akarnya. Nah, akarnya ini bergerak. Bergeraknya fungsinya untuk mencari sumber air di dalam tanah. Ada juga contohnya yaitu pada tanaman perambat atau merambat. Itu ada bagian tumbuhan yaitu namanya sulur. Nah, sulur ini salah satu contoh untuk perambatan hewan. Fungsinya untuk merambat ke tumbuhan di sekitarnya. Ciri selanjutnya yaitu tumbuh dan berkembang. Saya beri contoh untuk manusia, tumbuh dan berkembangnya misalkan mulai dari bayi, balita, anak kecil, remaja, dewasa, bahkan sampai tua. Untuk hewan, contohnya kita ambil contoh hewan kupu-kupu, mulai dari telur, ulat, kepompong, kupu-kupu muda, dan juga kupu-kupu dewasa. Itu tumbuh dan berkembang. Selanjutnya berkembang biak atau bereproduksi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memiliki keturunan. Biasanya ketika ada satu pasangan perempuan dan laki-laki ingin mempunyai anak, nah bertujuan untuk atau agar bisa memiliki keturunan. Poin selanjutnya yaitu peka terhadap rangsangan. Misalkan saya beri contoh peka terhadap rangsangan, ketika kalian bermain, kalian terkena pukul oleh teman kalian. Nah, otomatis kalian akan mengeluarkan suara misalkan aduh atau oh gitu. Nah, itu contoh peka terhadap rangsangan. Ada juga pada tumbuhan. Biasanya pada tumbuhan putri malu. Ketika daunnya disentuh, tumbuhan putri malu akan mengerucut. Nah, yang terakhir yaitu menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Jadi ketika kalian di lingkungan baru, tubuh kalian akan menyesuaikan diri. Biasanya kalian sakit atau kalian panas, tidak betah. Nah, itu salah satu contoh penyesuaian tubuh kalian di lingkungan yang baru. Atau pada tanaman juga bisa. Contohnya ketika kalian bermain di kebun, kalian melihat tumbuhan bunga, kalian ingin menanamnya di rumah, kalian pindahkan ke rumah. Nah, tumbuhan itu seakan-akan mati beberapa hari, tapi setelah hari selanjutnya tumbuhan itu akan segar kembali. Nah, itu contoh penyesuaian diri oleh tumbuhan. Selanjutnya, pengklasifikasian makhluk hidup. Apa sih pengklasifikasian? Secara singkat, pengklasifikasian itu membeda-bedakan, menempatkan sesuatu sesuai dengan kelompoknya.
dilihat dari bentuknya, ukurannya, warnanya, seperti itu. Saya beri contoh, misalkan ketika kalian datang ke perpustakaan, kalian ingin mencari buku biologi, otomatis kalian datang ke rak yang berisi buku biologi. Bukan kalian berniat mencari buku biologi tapi kalian datang ke buku bahasa Indonesia. Nah, atau ketika kalian ingin membeli buah jeruk di pasar, otomatis kalian langsung ke lapak toko buah jeruk karena buah jeruk sudah dipisahkan dengan buah-buah yang lain. Nah, itu contoh singkat mengklasifikasikan. Nah, untuk klasifikasi sendiri itu ada klasifikasi dikotom dan juga kunci determinasi. Nah, klasifikasi dikotom itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, kriteria klasifikasi pada tumbuhan. Ketika kalian ingin mengklasifikasikan tumbuhan, kalian harus tahu dulu nih apa aja kriterianya. Karena yang pertama itu kalian harus tahu dari organ pengembang biakannya. Apakah tumbuhan ini organ pengembang biakannya melalui spora ataukah dengan serbuk bunga. Kalian harus tahu itu. Dan yang kedua, habitatnya. Habitatnya tumbuhan ini apa sih? Apakah pohon, perdu, atau semak? Selanjutnya, bentuk atau ukuran daunnya kalian harus tahu. Nah, yang terakhir itu cara pengembang biakannya. Apakah tumbuhan ini pengembang biakannya seksual atau generatif atau aseksual atau vegetatif? Seksual itu apa? Seksual itu melibatkan perpaduan sel-sel jantan dan juga sel betina. Nah, selnya ini disebut gamet. Kalau untuk aseksual itu kebalikan dari seksual, seperti itu. Selanjutnya, klasifikasi untuk hewan. Kriterianya yang pertama yang harus kalian ketahui mulai dari saluran pencernaannya, karena hewan ini ada dua untuk saluran pencernaan. Yang pertama tingkat rendah dan yang kedua tingkat tinggi. Untuk yang tingkat rendah itu belum mempunyai saluran pencernaan, contohnya cacing, ubur-ubur. Nah, untuk yang tingkat tinggi ini sudah memiliki saluran pencernaan mulai dari mulut, saluran pencernaan dan juga anus. Contohnya pada ikan, katak, reptil dan lainnya. Selanjutnya kerangkanya atau skeletonnya merupakan kerangka di luar, biasanya disebut eksoteron. Nah, eksoteron ini fungsinya sebagai pelindung dan juga perekat otot. Nah, ada juga yang di dalam tubuh, endoskeleton. Nah, biasanya ini pada hewan serangga, udang, laba-laba, atau kepiting. Yang terakhir, kalian harus tahu anggota geraknya. Apakah anggota geraknya berkaki 2, berkaki 4, atau tidak berkaki sama sekali. Selanjutnya, pengelompokan makhluk hidup yang berukuran kecil atau sering juga disebut mikroskopis. Nah, makhluk mikroskopis atau makhluk berukuran kecil ini contohnya ketika kalian mengkonsumsi minuman misalkan Yakult, karena di dalam Yakult itu ada bakteri, tapi bakterinya bakteri baik, di mana bakteri ini untuk pelancar pencernaan kita, biasanya kayak gitu. Atau di minuman-minuman lainnya. Dan untuk mengetahui mikroskopis atau makhluk berukuran kecil itu digunakan alat yang namanya mikroskop. Mikroskop ini satu-satunya alat untuk melihat atau meneliti benda-benda atau makhluk hidup yang berukuran kecil. Kalian bisa lihat di PowerPoint itu semua bagian-bagian mikroskop itu ada nama-namanya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya saya jelaskan terkait mikroskop. Nah, selanjutnya masuk ke kelompok Monera dan juga Protista. Setelah belajar mikroskop, kita wajib nih tahu bahwa untuk kelompok selanjutnya itu ada Monera dan juga Protista. Kenapa? Karena Monera ini bisa dibilang berupa makhluk mikroskopis karena dia adanya biasanya terdapat pada air sungai, air sumur, air got, seperti itu. Misalkan contoh pada hewan amuba, misalkan kelompok amuba itu kelompok Monera dan juga Protista. Kalau untuk Protista biasanya dia bisa dilihat tidak usah menggunakan mikroskop, karena untuk Protista ini biasanya dia ada di laut lepas.
Saya kasih contoh misalkan pada rumput laut atau pada alga yang ada di laut, seperti itu. Selanjutnya kelompok jamur atau fungi ya. Biasanya jadi kalian harus tahu bahwa populasi jamur ini melebihi populasi makhluk hidup lainnya, melebihi populasi manusia di alam dunia ini gitu. Jadi banyak sekali jenis-jenis jamur di alam dunia ini. Mungkin kalau jamur sudah tidak asing lagi ya. Jadi untuk jamur ini ada yang bisa dikonsumsi dan ada yang tidak bisa dikonsumsi. Biasanya yang bisa dikonsumsi yang biasa oleh mama kalian masak itu bisa dikonsumsi, dan ada juga yang tidak bisa dikonsumsi. Jamur yang tidak bisa dikonsumsi itu ciri-cirinya biasanya berwarna lebih terang, berbentuk menarik seperti itu tidak bisa dikonsumsi. Dan sering terjadi juga di kehidupan sehari-hari ketika para santri membeli roti terus lupa memakannya. Nah, roti itu biasanya setelah 3 hari akan tumbuh jamur. Saya sarankan kalau misalkan rotinya sudah tumbuh jamur, para santri sudah tidak boleh dikonsumsi lagi ya, atau sudah tidak boleh dimakan lagi. Kenapa? Karena walaupun jamur pada roti itu sudah dibuang, roti itu sebenarnya sudah terkontaminasi atau terpenuhi oleh yang namanya hifa. Apa sih hifa? Hifa itu berupa akar-akar yang dimiliki oleh jamur pada roti tersebut gitu. Jadi kalau misalkan kalian sudah menemukan roti yang sudah berjamur, alangkah lebih baiknya dibuang saja, tidak boleh dikonsumsi. Selanjutnya kelompok tumbuh-tumbuhan. Berdasarkan morfologinya atau bentuknya atau susunannya, tumbuhan dapat dibedakan lagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, tumbuhan tidak berpembuluh atau Thalirophyta, dan juga tumbuhan berpembuluh atau Tracheophyta. Nah, contohnya untuk tumbuhan berpembuluh itu pada tumbuhan lumut yang ada di tempat-tempat lembab atau di kamar mandi biasanya. Dan juga untuk tumbuhan berpembuluh itu pada tumbuhan paku. Jadi tumbuhan paku ini dia juga ada di tempat lembab, habitatnya biasanya ada di hutan-hutan tropis seperti itu. Dan juga ada tumbuhan berbiji. Para santri sudah bisa membedakan ya, karena sudah bisa dilihat. Misalkan saya beri contoh pada jagung, itu kan sudah kelihatan bijinya, atau pada kacang, atau pada buah rambutan, buah mangga itu udah kelihatan bijinya. Nah, itu termasuk tumbuhan berbiji atau spermatofita. Terakhir yaitu kelompok hewan. Nah, untuk kelompok hewan ada 2. Yang pertama, kelompok hewan tidak bertulang belakang. Para santri bisa lihat di PowerPoint. Jadi di sini saja gambarnya sudah bisa membedakan ya kelompok hewan tidak bertulang belakang sama hewan bertulang belakang. Contoh hewannya, hewan tidak bertulang belakang itu ada ubur-ubur, bintang laut, polifera, itu contoh-contoh hewan tidak bertulang belakang. Biasanya habitatnya itu ada di laut lepas. Nah, untuk hewan bertulang belakang itu sudah jelas. Saya beri langsung contoh, misalkan kuda, sapi, kambing. Nah, itu hewan-hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, untuk materi klasifikasi makhluk hidup sudah selesai. Saya harap para santri belajar lagi di buku paket yang sudah disediakan, bisa dibaca lagi. Dan untuk tugasnya, para santri saya kasih tugas yang pertama, membuat rangkuman dari materi yang sudah saya jelaskan tadi terkait klasifikasi makhluk hidup. Nah, yang kedua, para santri mengklasifikasikan benda-benda abiotik dan juga benda-benda biotik yang ada di lingkungan sekitar atau yang ada di rumah para santri. Minimal 5 ya, 5 untuk abiotik, 5 untuk yang biotik. Kiranya materinya sampai di sini saya akhiri. Billahi fisabilillah wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.